Di bentangan Nusantara yang kaya akan budaya, tersimpan warisan luhur yang tak lekang oleh waktu. Warisan yang hidup dalam setiap gerakan, dalam setiap napas para pendekar. Bela diri bukan sekedar pertarungan. Ia adalah cerminan jati diri bangsa tentang keberanian, kehormatan, dan pengendalian diri. Sejak zaman kerajaan, bela diri telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Dari istana hingga pelosok desa, ilmu ini diwariskan turun-temurun. Pencaksilat hadir sebagai warisan budaya yang kaya akan filosofi. Setiap gerakan menyimpan makna tentang keseimbangan hidup. Sementara salah satu konsentrasi bela diri tradisional, Tanjung Derajat, menunjukkan kekuatan fisik dan mental yang ditempa melalui latihan keras dan disiplin tinggi. Sedangkan dalam perisai diri, teknik dan spiritualitas berpadu menjadi satu kesatuan yang harmonis. Di balik setiap jurus tersimpan nilai kehidupan tentang kesabaran, ketepatan, dan kebijaksanaan dalam menggunakan kekuatan. Generasi muda kini menjadi penerus warisan ini. Mereka belajar bukan hanya untuk bertarung, tetapi untuk membangun karakter. Bela diri menjadi benteng dari pengaruh negatif, mengajarkan disiplin, tanggung jawab, dan rasa hormat kepada sesama. Di balik prestasi para atlet ada perjuangan panjang yang tak terlihat, latihan tanpa henti, jatuh bangun, dan tekad yang tak tergoyahkan. Mereka bertarung bukan hanya untuk kemenangan, tetapi juga untuk mengharumkan nama bangsa di kancah dunia. Bela diri Indonesia kini melangkah ke panggung internasional, membawa identitas budaya yang membanggakan. Namun akar tradisi tetap terjaga. Ritual, doa, dan nilai spiritual menjadi bagian yang tak terpisahkan. Karena sejatinya, kekuatan sejati bukan hanya pada fisik, tetapi pada hati dan jiwa yang terkendali. Dari masa lalu untuk masa kini dan menuju masa depan, warisan ini akan terus hidup. Para pendekar Nusantara akan terus lahir, menjaga budaya, melindungi bangsa, dan menginspirasi dunia. Inilah Indonesia, negeri para pendekar. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan masyarakat, ada kekuatan yang bekerja tanpa henti, menjaga, melindungi, dan memastikan setiap langkah berjalan aman. Sementara itu, di balik tugas pelayanan yang terlihat sederhana, terdapat kesiapan yang terus diasah. Bela diri menjadi fondasi penting bagi setiap anggota Polri dalam menghadapi dinamika tugas di lapangan. Setiap gerakan dilatih dengan disiplin tinggi, bukan untuk menyerang, tetapi untuk melindungi dan mengendalikan situasi. Dalam pelayanan kepada masyarakat, kemampuan bela diri menjadi perlindungan bagi semua pihak. Saat konflik muncul, pendekatan yang digunakan bukan kekerasan, melainkan pengendalian yang terukur dan profesional. Menjaga Kamtibmas membutuhkan kesiapan fisik dan mental yang prima. Bela diri membekali personil untuk menghadapi situasi tak terduga dengan cepat, tepat, dan aman. Namun, kekuatan sejati Polri tidak hanya terletak pada fisik, melainkan pada pendekatan humanis. Bela diri menjadi alat pengendali diri agar setiap tindakan tetap menjunjung nilai kemanusiaan. Kesiapsiagaan terus dijaga siang dan malam tanpa henti. Di balik rasa aman yang dirasakan masyarakat, ada dedikasi yang terus bekerja dalam diam. Dengan kemampuan yang terlatih dan hati yang tulus, Polri hadir menjaga harmoni kehidupan.
Bela diri bukan sekedar kemampuan, tetapi wujud tanggung jawab dalam pengabdian. Karena setiap rasa aman yang tercipta adalah hasil kesiapan dan pengorbanan. Dari langkah kecil yang penuh keterbatasan lahir sebuah perjalanan besar yang menginspirasi. Ia adalah Brigpol Marcelina Oktavianti, seorang polisi wanita yang dikenal bukan hanya karena ketenaran, tetapi karena perjuangannya. Ketika kita punya kemampuan, tapi tidak diasah, itu sama saja dengan nol. Itu aja. Itu sama saja dengan iman tanpa perbuatan sama dengan nol. Nah, ketika kita mau mengikuti kejuaraan, pertandingan, apapun itu, baik di bidang akademik maupun non-akademik, kita harus mengasah kemampuan kita nih, yaitu dengan berlatih, dan berlatih. I got this, I'm on it. Give me 5 years and I got what I wanted. I'ma go ahead and finish all that I started. I'ma go ahead and get it all uncharted. I can make this place go off like a rocket. I can give a fuck if you hate it or you love it. I don't do this shit cause I think that you're running. Tidak boleh ya kita menyakiti teman-teman kita dengan buatan fisik maupun verbal, karena dapat menyakiti hati teman kita. Karena itu dapat merusak mental juga, baik fisik maupun verbal, secara langsung ataupun tidak langsung, baik melalui media sosial dan juga secara langsung. Itu tidak boleh ya. Sosoknya pernah viral memperlihatkan kemampuan bela diri yang luar biasa. Namun di balik sorotan itu, terdapat kisah panjang yang penuh kerja keras dan pengorbanan. Sejak muda, ia telah ditempa oleh kehidupan yang mengajarkannya arti ketangguhan. Dalam dunia pencaksilat, ia menemukan jati dirinya. Setiap jurus yang dilatih bukan sekedar teknik, tetapi nilai tentang disiplin dan pengendalian diri. Dari latihan sederhana, ia melangkah menuju berbagai kejuaraan. Prestasi demi prestasi diraih dari tingkat daerah hingga internasional. Baik berlatih dengan pelatih, bukan hanya sampai di situ saja, pulang ke rumah juga harus tetap latihan. Jadi dulu saya rutin latihan, dan juga ketika pulang dinas nih, ada waktu pulang dinas langsung latihan. Mau ada pelatih dan juga tidak ada pelatih, harus tetap latihan. Latihan mandiri juga bisa di rumah. Jadi harus seimbang semuanya. Namun perjalanan itu tidak mudah. Ia harus melawan lelah, rasa sakit, dan keraguan. Dengan tekad yang kuat, ia melangkah menjadi bagian dari Polri. Menjadi Polwan adalah panggilan untuk mengabdi, bukan sekedar profesi. Kini sebagai personil Humas Polsek Sukadana, ia hadir di tengah masyarakat. Ia menjadi jembatan antara Polri dan masyarakat dengan pendekatan humanis. Langkah pengabdiannya membawa dirinya ke sekolah-sekolah. Di sana ia menyampaikan pesan penting tentang bahaya narkoba, bullying, dan tawuran. Ia tidak hanya memberi nasihat, tetapi juga memberikan teladan nyata. Ada yang suka membuli kah di sini? Ada, siapa? Tangan. Waduh, parah. Nggak boleh ya? Boleh nggak membuli sih? Boleh nggak membuli? Tidak, kan? Karena tidak boleh ya kita menyakiti teman-teman kita dengan buatan fisik maupun verbal, karena dapat menyakiti hati teman kita. Karena itu dapat merusak mental juga, baik fisik maupun verbal, secara langsung ataupun tidak langsung, baik melalui media sosial dan juga secara
Langsung, itu tidak boleh ya. Jadi Bapak Ibu guru, ada nggak di sini yang suka membuli teman-temannya? Nggak ada ya? Nggak ada ya? Saya yakin adik-adik di depan saya pasti baik-baik semua ya. Para dulu dong, biar semangat. Melalui bela diri ia menanamkan disiplin, keberanian, dan pengendalian diri. Di tangan seorang polwan, pencaksilat menjadi sarana membentuk karakter generasi muda. Apa yang ia lakukan perlahan memberi dampak nyata bagi lingkungan. Ia menjadi inspirasi bahwa polisi bukan hanya penegak hukum, tetapi juga pendidik. Saya sangat terima kasih sekali karena dari Mabes Polri ada yang hadir di sini untuk melihat kegiatan kami. Menjadi polwan itu tidak bekerja hanya di meja dosen aja. Dia ikut membaur di lingkungan masyarakat, terutama yang ikut bela diri karate ini. Terima kasih kepada Sentai Polwan yang telah membagikan ilmu yang berguna untuk teman-teman agar memiliki kepribadian yang baik, menjadikan bela diri ini yang bermanfaat lah, menjaga diri. Dari arena pertandingan hingga ruang kelas, ia membawa semangat yang sama. Semangat untuk berjuang, memberi, dan mengabdi. Prestasi telah mengukir namanya, namun pengabdianlah yang memberi makna. Brigpol Marcelina Oktavianti adalah bukti bahwa kekuatan sejati lahir dari ketulusan hati. Selama semangat itu terus hidup, inspirasi akan terus menyala bagi generasi bangsa. Dari satu langkah kecil, lahir perubahan besar untuk masa depan Indonesia. Inilah kisah tentang prestasi, pengabdian, dan harapan. Di sudut negeri yang jauh dari gemerlap kota, lahir sebuah mimpi besar dari tempat yang sederhana. Dari Desa Botong, Kecamatan Simpang Hulu, Ketapang, langkah kecil itu dimulai. Ia adalah Brigpol Marcelina Oktavianti, sosok yang tumbuh dari keterbatasan menuju inspirasi. Masa kecil yang penuh tantangan membentuk karakter yang kuat dan pantang menyerah. Keterbatasan akses dan jarak bukanlah penghalang, melainkan kekuatan yang menempa dirinya. Di balik setiap langkahnya ada doa dan restu orang tua yang selalu mengiringi. Restu orang tua menjadi fondasi utama dalam setiap perjuangan yang ia jalani. Dalam perjalanan hidupnya, ia menemukan jati diri melalui dunia pencaksilat. Bela diri mengajarkannya disiplin, ketekunan, dan pengendalian diri. Dari latihan sederhana, ia melangkah menuju berbagai kejuaraan. Prestasi demi prestasi diraih, dari tingkat daerah hingga internasional. Ia bertarung bukan hanya melawan lawan, tetapi juga melawan keterbatasan dalam dirinya.
bukan hanya di bidang pencaksilat saja, tetapi dulu saya menekuni juga di bidang atletik, yaitu di cabang tolak peluru, lempar cakram, dan juga lempar lebih. Karena sejak saya SMA nih, ternyata ada pelajaran atletik di dalam pelajaran olahraga. Di situ juga kami diseleksi para guru olahraga ketika ada pertandingan nih. Ternyata ada salah satu cabang yang menurut saya unik sekali, yaitu cabang tolak peluru, lempar cakram, dan lempar lembing. Akhirnya saya ikuti dan puji Tuhan saya yang lolos dan terpilih. Akhirnya saya juga tetap melanjutkan nih pencaksilat, namun tetap juga ikut pertandingan di cabang atletik. Tapi ketika tabrakan mungkin saya memilih salah satu cabang. Dengan tekad kuat, ia melangkah menjadi bagian dari Polri. Menjadi Polwan adalah jalan pengabdian, bukan sekedar profesi. Sebagai personil Humas Polsek Sukadana, ia hadir membangun kepercayaan masyarakat. Apa yang ia lakukan perlahan dirasakan dan diapresiasi oleh masyarakat. Sosoknya menjadi inspirasi, bukan karena popularitas, tetapi karena ketulusan. Perjalanan itu membawanya meraih kesempatan belajar ke luar negeri. Pada tahun 2022, ia meraih beasiswa ke National Taiwan Normal University. Pada tahun 2022 saya diberangkatkan juga di bidang akademik untuk mengikuti beasiswa. Dikirim ke negara Taiwan, yaitu di National Taiwan Normal University. Di sana saya menjadi mahasiswa untuk belajar Mandarin di sana. Sampai tahun 2023, itu salah satu bentuk dukungan Polri dalam mendukung anggotanya yang akan berprestasi baik di bidang operasional maupun di bidang pembinaan. Dari pedalaman, kini ia menembus dunia internasional. Puji Tuhan, saya juga bersyukur kepada Bapak Kapolri yang telah memberikan saya PIN emas pada tahun 2019 karena di bidang prestasi olahraga juga tersebut. Itu adalah salah satu contoh perhatian pimpinan yang mendukung anggota Polri-nya yang akan mengembangkan kemampuan anggota Polri-nya baik di bidang akademik maupun di bidang non-akademik. Pesan saya selaku Kapolsek Sukadana kepada Brigpol Marcelina dan seluruh personil Polsek Sukadana maupun Polres Lampung Timur, teruslah memberikan pelayanan terbaik dengan penuh keikhlasan, tanggung jawab, dan profesionalisme. Jadilah anggota Polri yang humanis, responsif, dan selalu hadir di tengah masyarakat sebagai solusi. Jaga nama baik institusi, tingkatkan integritas, serta terus berinovasi dalam memberikan pelayanan yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Ia membawa satu pesan sederhana, tidak ada yang tidak mungkin jika terus berjuang. Keterbatasan bukan alasan untuk berhenti, tetapi alasan untuk bangkit. Dua hal yang selalu ia pegang, doa kepada Tuhan dan restu orang tua. Dari perjuangan lahir prestasi, dari ketulusan lahirlah pengabdian. Dari satu langkah kecil, ia mampu membawa perubahan besar. Ia bukan hanya kebanggaan keluarga, tetapi juga kebanggaan masyarakat. Brigpol Marcelina Oktavianti adalah bukti bahwa mimpi bisa diraih oleh siapa saja. Selama ada doa, usaha, dan keyakinan, tidak ada batas untuk meraih masa depan. Inilah kisah tentang perjuangan, apresiasi, dan inspirasi tanpa batas.